Jumpa lagi teman-teman, semoga nggak bosan-bosan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Zoom, persiapan video conferencing dengan aplikasi Zoom. Karena Zoom ini paling banyak digunakan selain Google Meet dan Microsoft Teams, atau kalau WA biasanya cuma terbatas 8 orang, kita pakai video call. Untuk Zoom video conferencing ini kita bisa sampai 100 peserta, satu host dan 99 partisipan berarti. Untuk itu kita perlu instalasi Zoom. Kali ini yang kita coba adalah Zoom for Desktop. Jadi teman-teman yang pakai Android atau iPhone juga bisa setting, tapi sebagai host lebih enaknya teman-teman menggunakan laptop atau PC. Kita cari aplikasinya, zoom.us. Ini adalah websitenya. Kita perlu login, sign up, it's free. Misal isi dengan tanggal lahir. Kemudian masukkan alamat emailnya. Activate account dari Zoom. Kita klik. Apakah teman-teman bagian dari sekolah? Misalnya dia nggak baca iya. Ini adalah yang perlu diisi. Kalau teman-teman menjawabnya sebagai bagian dari sekolah, nanti diminta mengisikan identitas sekolah. Kalau no, teman-teman langsung bikin akunnya. Passwordnya silahkan diisi. Ada satu sebagai angka dan satu huruf kapital. Untuk ini kalau teman-teman mencobanya langsung bisa invite, tapi kalau cuma menginstal dulu kita skip this step. Teman-teman kalau mau mencobanya, ini Zoom dengan webnya dulu. Untuk menginstalasi kita perlu menginstal Zoom di PC. Nah, untuk mengunduhnya teman-teman bisa menambahkan di bagian support.us /support/download. Di situ ada link download. Kalau teman-teman udah buka ini, dia akan mendownload zoom installer.exe. Kita open. Dia setelah selesai diinstal, dia akan muncul di desktop teman-teman. Kalau misalnya desktop teman-teman ikonnya udah di hidden seperti punya saya, dia akan muncul di icon tray seperti ini, atau bisa dipanggil start Zoom.
Ini karena teman-teman belum login di bagian aplikasi, silakan kita sign in dulu menggunakan yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Zoom. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian setting. Di sini kalau stop Zoom when I start Windows, ini nanti akan memberatkan laptop teman-teman karena setiap kali nyala dia zoomnya loading. Kita nggak usah cek ini, kemudian nyalain sama, ini cuma reaksi, nanti terserah teman-teman pilih yang mana. Kemudian untuk video, teman-teman bisa pakai webcam dari laptop. Untuk advance, pengaturan biasa, audio ini pakai speaker bawaan laptop. Kemudian untuk test mic seperti ini. Untuk yang video tadi seharusnya bisa, cuma ini webcamnya baru dipakai dari Bandicam untuk merekam tutorial ini, jadi dia tidak muncul. Untuk share screen bawaannya sudah seperti ini. Teman-teman bisa klik ini sebagai host, nanti ketika share screen jadi dia akan tampil semuanya, seluruh layar adalah yang di share screen. Kemudian chatnya ini untuk ada chat-chat, jadi ketika nanti video conference kita bisa disambi dengan chat. Untuk virtual background yang tidak punya webcam, misalnya karena pakai PC, bisa mengambil gambar salah satu dari yang sudah disediakan atau menambahkan gambar sendiri sebagai background. Untuk recording, setiap kali teman-teman mengadakan telekonferensi, nah itu bisa direkam untuk bisa di setel kembali atau di-upload ke YouTube. Jadi settingan dasarnya memang langsung ke data C di bagian Zoom. Itu ini kalau shortcutnya mau digunakan. Kemudian untuk mencobanya pakai new meeting, join with computer audio, kita ini aja. Nah, di bagian ini adalah teman-teman, kalau teman-teman misal tidak ketika sebagai partisipan atau host sedang ada yang sebagai pembicara, biar teman-teman tidak mengganggu, bisa di mute dulu sehingga aktivitas di rumah atau di mana sedang ada apa biar suaranya tidak masuk. Stop video juga biar tidak tampil teman-teman sedang apa. Kemudian untuk bagian partisipan ini untuk melihat siapa saja yang bersama kita. Di sini karena percobaan saya tidak mengundang siapapun. Record ini cuma bisa host yang melakukan record. Reaksinya yang tadi kita jempol. Kemudian untuk bagian ini yang teman-teman sebagai host harus tahu, walaupun nanti semua partisipan juga bisa, tapi cuma bisa lewat host yang menyeting ini, yaitu agar setiap peserta juga bisa meng-share tampilan layarnya. Teman-teman pilih multiple participant, can share. Dan klik share screen. Di sini adalah tampilan layar teman-teman yang aktif. Misalnya ini folder, ini adalah PPT yang sedang saya buka. Ini adalah Chrome yang dibuka. Jadi setiap kali di taskbar ada yang aktif, dia akan otomatis kedetek di sini. Kalau ini adalah screen, jadi dia menampilkan layar yang
sedang aktif. Misal teman-teman mau berbagi PPT, nah ini PPT nya di dalam Zoom. Ini adalah tampilan webcam si host. Kalau ada orang banyak di sini nanti ada partisipan 1, partisipan 2 dan seterusnya. Kalau sudah selesai share, kita stop. Kalau di stop dia akan kembali ke tampilan webcam. Jadi seperti itu untuk dasar-dasar Zoom. Coba kita selesaikan. Kemudian selanjutnya yang perlu kita setting sebagai host, kita harus tahu bagaimana mengundang partisipan. Tadi kita klik bagian schedule. Misal kita akan mengadakan kegiatan tanggal 27. Nah, kita kira-kira butuh waktu berapa jam? Dimulai jam pengenalan logika matematika. Ini tidak usah diisi dicentang. Kalau dicentang berarti tiap jam ini teman-teman akan melakukan meeting, jadi nggak usah dicentang. Kita pilih yang otomatis, jadi lewat link, jadi teman partisipan nanti akan membukanya lewat link. Video host otomatis on, partisipan on, kalender. Karena kita tadi pakai Google, kita masukin ke Google Calendar aja. Ini kita pilih ke enable waiting room, karena kalau enable waiting room ketika host sudah masuk, partisipan baru bisa masuk. Sedangkan kalau enable join before host, teman-teman yang udah buka link bisa masuk duluan, si host bisa terakhir atau ketinggalan. Jadi kalau pengen aman, host duluan yang masuk baru mengendalikan siapa aja yang bisa masuk. Nah, kalau yang ini ketika pertama kali masuk, otomatis semua partisipan keadaan mic-nya mute. Jadi tidak ada suara noise atau bising dari masing-masing partisipan masuk ke dalam forum. Ini untuk host, automatically record meeting on the local computer. Dia akan menyimpan. Misal sudah, kita klik schedule. Dia akan buka minta request akses ke akun Google teman-teman yang didaftarkan tadi. Yang ini passwordnya password untuk Gmail. Yang pertama tadi kan password untuk si akun Zoom. Seperti ini, undangannya akan seperti ini juga. Ini bisa teman-teman copy paste untuk disebarkan lewat grup WA. Jadi
grup WA masih kita gunakan. Kita save, dia akan muncul di reminder kalender teman-teman. Jadi kalau email ini sama dengan yang ada di smartphone kalian yang Android, dia akan muncul remindernya pas tanggal yang ditentukan tadi, biasanya 5 menit sebelum acara dimulai. Kemudian karena di sini hari ini itu bukan hari ini, jadi nggak muncul di sini. Untuk melihat history meetingnya, diklik bagian atas, di situ ada ini. Di situ kita bisa copy di suatu biar tahu, yaitu tanggal 27 Juli jam 8. Karena waktu Indonesia Barat itu yang sama dengan Jakarta, dan Jakarta itu disamakan dengan Bangkok, sehingga yang masuk di sini Bangkok. Jadi ini bukan masalah. Kita tinggal copy invitation ini, kemudian disebar ke grup WA yang pernah kita buat, sehingga nanti partisipan atau murid-murid teman-teman tinggal buka link ini. Gitu teman-teman. Udah pasti ya. Nah, ini semua kita sudah kenalkan. Jadi begitu saja teman-teman untuk dasar-dasar pengenalan Zoom. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat kolom komentar di YouTube-nya Gabriela Orisa, terutama pada postingan episode 3 ini. Sekian teman-teman, terima kasih.